Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mengajak bagaimana Nabi Ibrahim bermuamalah dengan masyarakat dan bermuamalah dengan orang tuanya. Kita baca ayat ini. Tapi ingat, Pak, bagaimanapun pintarnya anak, tolong jangan membiasakan ceramah di hadapan orang tua. Tidak suka itu. Sembarang tuh. Apalagi kalau bapak mau salahkan, janganlah gitu. Nah, potong itu cara mata. Jangan. Jadi Ibrahim sungguh datang kepadaku apa? Ilmunya yang dipakai. Dan ilmu itu belum datang. Apa kata Ibrahim? Fattabi'ni. Kalau begitu ikuti saya di atas ilmu itu. Coba ikuti saya di atas ilmu itu. Maka yang diikuti guru bukan gurunya, tapi ilmunya. Saya mohon ini, antum yang ikut taklim kemana, pakai prinsip Ibrahim. Tidak menutup diri untuk mencari guru. Karena atas ilmu ikuti. Tidak ada ilmu, jangan ikuti. Artinya bukan Ibrahim yang diikuti, tapi ilmunya Ibrahim. Kalau menurut saya ini, Pak, ini yang membuka menurut saya, tidak boleh fanatik guru. Tidak boleh fanatik organisasi, tidak boleh fanatik mazhab, tidak boleh fanatik kelompok, bahkan tidak boleh fanatik manhaj. Saya dengar manhajnya itu ustaz salah, hanya mau pergi di sana. Terus apa jaminannya Anda benar? Karena itu ambil dari manapun selama ilmunya benar. Kita selalu pakai kaidah dalam mengikuti ilmu, pakai prinsip ma qala wa ma taqulu wa ma qala Allah wa ma qala Rasul, bukan man qala. Ma qala apa yang dikatakan, bukan man qala siapa yang mengatakan. Mohon Pak, jangan fanatik. Terima ilmu siapapun benar. Kita benci seseorang bukan dibenci orangnya, tapi dibenci karena sikap tidak di atas ilmu. Itulah sebabnya kita bisa terima siapapun. Kita bergabung di sebuah organisasi bukan jadi yang fanatik ormas, tapi jadikan wasilah untuk dia mengamalkan Al-Quran dan Al-Hadis. Itu yang saya biasa, Pak, kalau ada orang tidak mau ikut tinggal belajar kalau bukan gurunya, fanatik guru. Ibrahim tujuannya di mana? Kalau engkau ikuti saya di atas ilmu itu, ahdika siratan sawiyya. Saya mengajak ayahanda bukan ke kelompoknya, kelompokku Ibrahim, bukan kepada mazhabku, bukan kepada golonganku, tapi siratan sawiyya, jalan yang lurus. Jalan lurus. Dan ini Allah kata pakai siratan sawiyah, Pak. Yang biasa kita kalau imam istau, itu lurus, dan bukan cuma lurus, seimbang. Iya, bukan cuma lurus, tapi dia penuh keseimbangan dan dia penuh dengan hikmah. Itu siratan sawiyah. Iya. Kalau Bapak 2 kali 2 itu belum siratan sawiyah, baru mengatakan 4, itu baru benar. Tapi belum tentu pada hal-hal tertentu sekalian. Seperti tadi baca 2 surah, di mana kita mau baca surah itu bisa menjadi siratan sawiyah. Tapi kalau antum baca di hadapan orang yang tidak punya ilmu, bukan siratan sawiyah. Ini sekalian rahmatullahi Allah. Menurut saya ini memahami ayat ini sangat nikmat jalannya Nabi Ibrahim alaihissalam.
Kita tidak punya musuh sekalian, kecuali musuh kita, musuh yang menyimpang dari siratan sawiyah. Dan semua orang yang berada di atas siratan sawiyah itu ikhwah kita, itu saudara kita. Maka kita terima mereka meskipun tidak pernah kita ketemu dalam majelis, tapi al-haqqu aina ma takun, kebenaran dimanapun anda berada. Al-jamaah walau kana anta wa ana, berjamaah kita dengan mereka meskipun kita sendiri. Dan ini sekalian yang tidak banyak orang paham, seolah-olah oh ikhwah kita karena sering ketemu di majelis. Oh enggak, kita sekalian semua orang berada di atas Quran dan Sunnah, itu ikhwah kita, itu saudara kita, meskipun tidak masuk dalam kelompok barisan kita secara langsung. Nah, sudah diantar yang ketiga ini. Ya abati, wahai bapakku, la ta'budis syaitan. Wahai bapakku, jangan kau ibadah itu syaitan. Syaitan apa yang dimaksud di sini, Pak? Apa yang dimaksud syaitan di sini? Apakah Ibrahim itu lihat syaitan? Apakah bapaknya lihat syaitan? Syaitan mana yang dimaksud disepakati? Pasti Ibrahim tahu syaitan dan pasti bapaknya tahu yang disebut dengan syaitan. Berarti dari dulu sudah ada syaitan. Syaitan mana? Berhala. Semua yang disembah selain Allah itu namanya syaitan. Semua yang menjauhkan dari Allah namanya syaitan. Semua makhluk yang jauh dari Allah namanya syaitan. Ya, kita kan selama ini itu jadi bilang syaitan kalau tidak ada kakinya baru ada kepalanya, syaitan. Apalagi yang mana disebut syaitan? Ada giginya tapi tidak ada mukanya, syaitan. Kita selama ini sekalian mendefinisikan syaitan itu terlalu sempit. Syaitana yakni kullu mi makhluqillahi subhanahu wa ta'ala min baidillah. Semua makhluk yang jauh dari Allah namanya syaitan, syaitan. Ya maaf ya, kalau anak tidak mau bangun sholat subuh, sudah waktunya subuh, namanya apa? Syaitan. Ya. Kalau ada perempuan tidak pakai jilbab keluar dari rumah, namanya syaitan. Ada orang digonceng di atas motor tapi tidak pakai jilbab, syaitan. Apa? Orang itu digonceng di belakang kita, namanya syaitan. Ditemani makan berhadapan tapi tidak taat, namanya syaitan. Ya. Kalau begini bapak terjemahkan di tempat umum Nabi lain, pulang maki. Karena memahami syaitan ini, semua langkah yang salah disebut dengan syaitan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kau mengikuti langkah-langkah hidupnya syaitan. Syaitan ini semua langkah-langkah yang keliru disebut dengan syaitan. Maksudnya jangan kau turuti maunya syaitan. Kenapa? Inna syaitan, ini alasannya, kana lirrahmani asiyya. Sesungguhnya syaitan itu sifatnya selalu asiyya kepada lirrahman, selalu bermaksiat. Jadi makhluk yang bermaksiat kepada Allah namanya syaitan atau syaitan. Itu sebabnya makan tangan kiri syaitan, minum dengan berdiri syaitan. Jadi cuma kalau ada orang makan, Pak jangan ambil makanan sini kok syaitan. Pasti marah itu, Pak. Paham Pak ya? Apa kata Ibrahim? Ya abati inni ahabu ayyamassaka azabu minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Ayah, saya sangat takut sekali. Ini cuma lihat apa ya? Ini simpatinya dan empatinya Ibrahim kepada bapaknya. Ayah, saya dakwah seperti ini karena saya sangat takut sekali nanti azab. Ini cuma Ibrahim pakai kata ya masak, nanti menyentuhmu. Maksudnya ayah, sini Ki, jangan sampai ayah disentuh oleh azab itu. Dia beri peluang ayahnya bukan ahli neraka, tapi ayah jangan sampai kau disentuh azab. Dan kamu fatakuna lisyaitani waliya, dan kamu akan menjadi
orang-orang yang setan menjadi walinya, setan menjadi pemimpinnya, setan sebagai pelindungnya, setan menjadi komandonya, dan setan menjadi ketua kelasnya. Artinya setan itu makhluk yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya sekalian, kita menyampaikan dakwah kepada orang lain, hakikatnya bentuk cinta. Jangan biarkan objek dakwah kita, orang tua kita, keluarga kita dalam keadaan keliru. Dan bilang, tidak enak, aku rasa kalau mau disampaikan tidak enak. Ibrahim Pak, kalau dipakai kata tidak enak, tidak nak baca ini. Tidak ada yang begini. Cintanya Nabi Ibrahim supaya orang tuanya tidak tersentuh nanti di azab. Dan kalau kita biarkan orang dalam keadaan syirik lalu kita tidak tegur, dia bid'ah lalu kita tidak ajak, maka hakikatnya kita tidak termasuk orang yang takut kepada Allah. Dan coba lihat Pak, 4 kali Ibrahim ini bagaimana bapaknya? Ini jawaban bapaknya. Qala aragibun anta an alihati ya Ibrahim. Ibrahim, coba lihat kata-katanya lembut, masuk di akal sekali, prioritasnya sangat besar sekali dan bagus sekali. Apa jawaban bapaknya? Ibrahim, apakah kamu benci terhadap Tuhan-Tuhanku Ibrahim? Coba lihat ya, an alihati, Tuhanku, alihah, semua sesembahan Pak, patung itu Tuhan, ya, alih. Apakah kau benci dengan Tuhanku? Artinya selama ini saya menyembah begini, tapi kau tidak mau ikut. Apa kau benci Ibrahim? La illam tantah, kalau kau tidak berhenti Ibrahim, kau begini berdakwah begini, la arjumanna, pasti saya akan rajam kamu. Wahjurni, dan kau pergi tinggalkan saya selama-lamanya. Coba Pak, didakwahi dengan baik, sopan santun, punya ilmu, tapi diusir. Kalau kau tidak berhenti, saya tanam kamu sampai leher, baru saya lempar kamu batu. Yang kau pergi dari sini. Ini risiko Pak. Risiko dakwah itu mesti ada. Dan ini yang saya maksud, Islam ini dibangun dengan ilmu, yakin, ilmu, amal, dakwah, apalagi pengamalan dan berkorban. Oh, tidak bisa ke berkorban, apa tidak bisa ke. Kalau bapak terlalu mengatakan tidak bisa. Ini mohon maaf Pak, ya mohon maaf ini karena sering sekali kita pakai perasaan-perasaan. Tidak enak deh, tidak enak nanti apa Nabi bilang, tidak enak. Nah, ini berarti kita tidak mau berkorban Pak. Sampaikan. Ya memang mesti Pak, ya, tidak semua orang mau terima kita. Dan yang paling berat dihadapi Ibrahim itu Pak, bapaknya. Paling berat. Ketahui dia bapak kita, dia yang didik kita, dia yang besarkan kita, dia yang carikan nafkah kita. Kalau bapak sudah mampu ditundukkan Pak, agak ringan. Tapi kalau orang berkuasa di rumah kita belum bisa, tidak bisa. Apalagi kalau bapak, mau maaf ya, bapak-bapak ini yang punya istri, jangan lalu pakai prinsip tidak enak nanti istriku marah, pajabawan adalah jadi suami. Nah, bisa. Apalagi kalau anak tak, nanti anakku nanti tidak bisa Pak. Mohon maaf nah. Mohon maaf. Ini kadang-kadang kita tidak mau karena bilang nanti. Ya. Mari Pak ya, kita coba kembali. Ibrahim tidak membawa perasaan dalam dakwah. Kalau perasaannya orang Pak mau selalu diingat, tidak jadi dakwah yang begini nih. Tidak jadi dakwah yang begini. Ibrahim harus apa Pak? Berakhir dengan apa? Kalimatnya sudah diusir, sudah mau dibunuh. Apa dia bilang? Qala salamun alaik, semoga bapak selamat. Tidak benci Pak, tidak benci. Tidak, semoga bapak selamat. Sa'astaghfirulaka rabbi, saya akan
mohonkan ampunan buat bapak. Itu nanti surah Al-Mumtahanah keluar atas tafsir ayat ini. Ibrahim kan maka istighfar, tidaklah Nabi Ibrahim itu memohonkan pun kecuali janjinya dia kepada bapaknya. Dia bilang sama bapaknya, ayah, meskipun kau tidak ikut saya akan tetap memohonkan ampun bagi kamu. Tapi setelah jelas Ibrahim, bapaknya tidak mau dan tidak ada jalan, enggak, ditegur oleh Allah, jangan kau lagi, sudah. Maka tidak boleh memohonkan ampunan orang yang sudah nyata-nyata syirik, sudah nyata-nyata kufur, ditutup. Tapi kalau masih ada harapan, Pak, doakan. Penutup, innahu kana bi hafiya, sungguh Allah Tuhanku itu maha lembut dan maha memperhatikan. Luar biasa, Pak. Ini menurut saya ini memberikan bekal dakwah kepada kita supaya kita ini bisa menghadapi siapa yang kita hadapi. Karena kalau Bapak ini mubalik semua, dai semua. Kita punya orang tua, kita punya istri, kita punya suami, kita punya mertua, kita punya keluarga. Susah menegakkan kebenaran kalau tidak punya prinsip. Berkorban itu penting, Pak. Harus Ibrahim, Pak, berpisah sini. Harus pergi, ya, harus pergi tinggalkan bapaknya. Ini, falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah. Dia harus pergi, Pak. Tinggalkan Irak, tinggalkan bapaknya, tinggalkan kampungnya, hanya karena akidah, hanya karena iman, bukan karena membenci dengan satu persoalan, karena iman. Semoga sekalian kita semangati diri kita untuk hadir kembali Ibrahim pada diri kita, ya. Semoga hadir kembali semangat Ibrahim pada diri kita, insyaallah. Ya, terutama tadi sifat kejujuran, terutama saudaraku yang bermuamalah. Tolong, ya, pahami prinsip Ibrahim itu jujur di atas kejujuran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.